jam saya sih sudah menunjukkan pukul 7 tepat ya. Kita semua jamnya sama Bapak Ibu? Sama. Ya, sama ya Bapak Ibu. Oke. Sama. Ya, kalau sudah jamnya kita sama, berarti itu tandanya kita akan mulai Bapak Ibu. Pada kesempatan ini gitu ya, di mana kita akan kita akan kembali gitu ya, kembali untuk bersekutu bersama, membicarakan beberapa hal yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Secara khusus malam ini tema ataupun topik pembahasan kita ialah tentang, kita biasa sebutnya kadang pekan doa, kadang malam doa. Tapi pada kesempatan khusus ini kita akan membahas kenapa sih kita melakukannya gitu. Kadang mungkin kita cuman kayaknya ini mah agenda rutin aja nih, pasti dari kalau habis kenaikan nanti sampai menuju Pentakosta ada nama kegiatan malam doa. Kayaknya ini mah ngisi program gitu, ngisi waktu karena ada jeda waktu yang kosong. Tapi apakah seperti itu alasannya? Nah, itu yang kita akan bahas pada malam hari ini. Namun Bapak Ibu, sebelumnya kita akan mengawali dahulu. Kita punya pertemuan pada malam hari ini dengan sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 460. KJ 460 berjudul Jika Jiwaku Berdoa, akan menjadi pujian pembuka kita. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah Engkau saja perlindungan hidupku. Aku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Ya, sebelum kita melanjutkan ke pokok pembahasan kita pada malam hari ini, kita akan berdoa. Dalam kesempatan ini saya minta Ibu Retno Asih untuk memimpin kita dalam doa buka. Waktu dan tempat dipersilakan, Bu. Ya udah. Mari kita sebelum memulai kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena pada malam ini kami boleh berkumpul walaupun melalui online. Tuhan tetap menyertai kami ya Tuhan. Biarlah pada malam ini kami boleh mengerti apa yang akan Pak Sam sampaikan dalam PA ini ya Tuhan. Tuhan Yesus mau sertai acara PA ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, juga kami berdoa buat rekan-rekan yang belum dapat bergabung, mungkin masih dalam perjalanan pulang pekerjaan. Tuhan mau sertai mereka sehingga mereka boleh sampai ke rumah dengan tidak kekurangan satu apapun juga. Tuhan Yesus, kami menyerahkan acara ini dari awal
dan sampai akhirnya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih untuk Ibu Retno Asih. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita akan memulai pembahasan kita pada malam hari ini dengan tema kita pada malam hari ini. Untuk lihat tema kita, bahwa malam hari ini pembahasan kita, perbincangan kita, topiknya adalah tentang memaknai doa jelang Pentakosta, gitu ya. Sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, Bapak Ibu, bahwa sebentar lagi Pentakosta, ya. Tinggal kurang dari 10 hari, ya, sekitar kurang dari 10 hari, ya. Bahwa sebentar lagi Pentakosta, tepatnya tanggal 28 atau minggu keempat Mei 2023. Makanya Bapak Ibu, pewartaan tentang persembahan syukur tahunan dan segala macamnya sudah diwartakan sejak sekarang. Karena apa? Karena kita tinggal sebentar lagi Pentakosta, gitu ya. Masa Paskah itu sebentar lagi selesai. Sebentar lagi kita masuk masa Pentakosta, dan sebagaimana yang rutin dijalankan Bapak Ibu, pada masa antara kenaikan, ya, dari hari kenaikan itu kapan? Kenaikan itu kalau tahun ini besok Bapak Ibu, jatuhnya tanggal 18. Dari kenaikan sampai sehari sebelum Pentakosta. Berarti kalau Pentakostanya hari Minggu, karena Pentakosta jatuhnya hari Minggu, berarti sampai sehari sebelum Pentakosta itu kan jatuhnya Sabtu, gitu ya. Itu ada yang namanya kegiatan malam doa jelang Pentakosta, ya. Itu sebuah kegiatan yang pasti dilakukan oleh gereja. Nah, pasti rutin dilakukan, entah itu dia frekuensinya tiap hari, entah itu frekuensinya beberapa hari sekali, entah itu secara tatap muka, atau bahkan itu secara online, ya. Pandemi mengajarkan kita untuk supaya kita juga bisa melakukan sesuatu yang baru di dalam melakukan kegiatan tersebut, itu pasti dilakukan oleh gereja. Nah, cuma Bapak Ibu, pertanyaannya, kenapa sih ada kegiatan seperti itu? Gitu? Apakah ini mah kayaknya cuma ngisi waktu aja, ya? Ini mah nambah-nambahin program aja nih gereja biar ada kegiatan ceunah, gitu ya? Asal ada kegiatannya. Iya mah bisa-bisaannya aja Pak Sam, gitu ya, biar nggak sepi mungkin dia di pastori, misalnya gitu. Nah, mungkin kita ketika ditanya gitu ya, kenapa sih ada kegiatan doa Pentakosta, mungkin sebagian dari kita akan sedikit mengalami kesulitan untuk menjawabnya. Iya, kok ada ya? Kenapa nggak, kalau misalnya nggak usah ada kan enak, gitu ya. Jadi sore-sore nggak usah menyediakan waktu khusus, gitu ya. Kenapa sih mesti ada kegiatan ini? Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat kenapa mesti ada? Yang pertama jawabannya adalah ini menjadi upaya. Upayanya siapa? Upaya gereja. Siapa sih gereja itu? Gereja itu tidak hanya sekedar gedung, Bapak Ibu, ya. Gereja bukanlah gedungnya, tetapi bukan juga menaranya, ya. Karena zaman dulu dan di beberapa gereja mungkin masih ada sampai sekarang, itu gereja pasti punya menara. Fungsinya apa? Fungsinya adalah tempat lonceng, ditaruh di tempat tinggi. Makin ke sini memang agak sulit untuk membangun tempat yang dedicated untuk lonceng, karena bunyi lonceng sudah bisa diakali lewat rekaman, ya Bapak Ibu ya. Kalau kata lagu kan gitu, bukanlah gedungnya, bukan pula menaranya, bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Artinya apa? Bahwa ini menjadi upaya kita sebagai persekutuan umat Tuhan untuk meneladani gaya hidup para murid Yesus. Gaya hidup yang mana kalau ditanya lagi? Nah, ini dia penjelasannya. Setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, maka para murid itu berkumpul, ya. Mereka berkumpul bersama-sama untuk apa? Berdoa dan beribadah, memuliakan nama Tuhan. Selain daripada memuliakan apa? Memohon kekuatan dan hikmat. Memohon kekuatan dan hikmat untuk apa? Untuk melanjutkan pelayanan mereka. Selain melanjutkan pelayanan, juga apa? Memohon hikmat dan kekuatan untuk menantikan penggenapan janji Allah. Janji Allah yang mana? Janji Allah yang berisi tentang
penyertaan Roh Kudus, bahwa aku akan memberikan penolong bagimu, aku akan memberi penghibur bagimu. Itu yang diteladani dan berusaha untuk kita lakukan pada era sekarang ini, Bapak Ibu. Dan itu yang menjadi tradisi juga di gereja. Kita meneladani gaya hidup para murid ini yang bersekutu bersama-sama, berdoa untuk saling menguatkan dan saling menunggu penggenapan janji Tuhan. Adakah dasar Alkitabnya, Pak? Apakah Bapak cuma ngarang-ngarang aja gini? Ada. Dasar Alkitabnya, Bapak Ibu, bisa kita lihat di Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 12-14. Ini isi. Ya, kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem, ya, naik dari tempat kenaikan Tuhan Yesus, dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, ya, setelah mereka melihat Tuhan Yesus yang naik ke surga, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Seperjalanan Sabat berarti tidak terlalu jauh, sekitar 10 mil. Ya. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, ya, tempat mereka menumpang. Siapa aja di situ? Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Ya. Orang-orang ini naik ke ruang atas. Ruang atas, Bapak Ibu, upper room, gitu ya. Kalau kita pernah lihat ada terbitan atau tulisan judulnya upper room, artinya ruang atas. Kenapa menjadi tempat yang penting? Karena ruang atas itu dalam arsitektur rumah orang-orang Israel, Bapak Ibu, orang-orang Yahudi, ruang atas itu adalah tempat beribadah. Mereka naik ke ruang atas, tempat mereka beribadah, mereka berkumpul. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudari Yesus. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita lakukan di dalam malam doa ini adalah meneladani yang dilakukan oleh para murid itu setelah mereka melihat Yesus yang naik ke surga. Ketika mereka melihat ke langit, Yesusnya sudah naik, mereka ngeliatin gitu ya, kan ada suara, mengapa kamu masih melihat ke langit? Lanjutkan, kembalilah. Mereka berdoa. Setelah mereka kembali, mereka memiliki semangat yang baru karena mereka mendapat jaminan akan hadirnya penolong yang akan menata kehidupan mereka, yang akan membela mereka. Mereka berdoa supaya apa? Mereka semakin dipersiapkan. Supaya apa? Supaya mereka semakin sehati. Supaya mereka semakin bertekun. Inilah yang menjadi semangat kita ketika kita melakukan malam doa. Kegiatan kita namanya nanti malam doa jelang Pentakosta. Semangatnya itu ini yang pertama, Bapak Ibu. Bahwa kita meneladani para rasul yang memohon kekuatan, para rasul yang menanti-nantikan pencurahan atau penggenapan janji Tuhan. Para rasul yang bersehati, bertekun di dalam doa, saling mendoakan, saling menguatkan sebagai persekutuan umat Tuhan yang nyata. Itu semangatnya yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, bahwa ini ketika kita merayakan malam doa, maka ini menjadi cara kita untuk melanjutkan cara hidup jemaat perdana. Cara hidup itu ada di dalam Kisah Para Rasul 2 setelah peristiwa Pentakosta dan juga khotbah Petrus. Maka di dalam Kisah Para Rasul 2, khususnya ayat 42, ini yang menjadi cara hidup mereka. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini juga yang kita lakukan. Menjadi semangat gereja untuk melakukan malam doa jelang Pentakosta. Bahwa selain daripada meneladani apa yang rasul-rasul lakukan, tetapi juga ini menjadi cara agar gereja memelihara persekutuan yang utuh, persekutuan yang hidup, persekutuan yang saling menguatkan satu dengan yang lain, persekutuan yang saling memberikan dukungan, saling mensupport, bukan saling menjatuhkan. Melalui kesempatan malam doa jelang Pentakosta, kita berusaha untuk melanjutkan cara hidup ini agar bisa dipraktekkan di kehidupan jemaat masa kini. Kita berusaha
menghidupkan persekutuan yang erat, menghidupkan persekutuan yang hangat, yang hidup di dalam kehidupan kita. Secara khusus, pada kesempatan malam pekan doa, Bapak Ibu, tidak hanya dilakukan bagi antara umat saja, tetapi juga di dalam keluarga. Apalagi sekarang udah ada media online. Kalau zaman para rasul, mungkin ketika mereka berkumpul gitu ya, mereka harus menentukan dulu tempatnya di mana, jamnya jam berapa, dan juga istilahnya mereka juga harus melihat apakah situasinya kondusif atau tidak. Karena pada masa itu, Bapak Ibu, seperti bagi kita ketahui bersama, bahwa umat Kristen bukan orang-orang yang dianggap legal secara agamanya. Mereka dianggap sebagai pengikut ajaran sesat pada masa itu. Makanya mereka juga harus melihat kondusivitasnya seperti apa. Nah, pada zaman sekarang, Bapak Ibu, ketika teknologi sudah maju, ketika kita telah diterima, ya, apalagi kita juga menjadi bagian di tengah masyarakat, maka persekutuan itu tidak menjadi sesuatu hal yang personal buat kita saja, tetapi juga untuk dilakukan di tengah keluarga. Makanya secara khusus, Bapak Ibu, kita nanti untuk pekan doa tidak semuanya onsite. Ya. Kalaupun ada yang onsite itu hybrid. Karena apa? Karena digabung metodenya, ya, online dan onsite. Hari-hari lain banyakkan online. Dengan harapan apa? Dengan harapan bahwa kita sebagai persekutuan umat Tuhan bisa lebih menjangkau banyak lagi. Bisa menjangkau orang lebih banyak. Mempersekutukan orang dengan lebih banyak lagi, gitu ya, tidak hanya terbatas pada tempat dengan alasan ya, macet dan segala rupa, tetapi juga bagaimana caranya kita bisa hadir di dalam segala metode, mewartakan kabar sukacita dan mengajak semua umat untuk. Nah juga Bapak Ibu, ketika kita melakukan pekan doa ini, maka yang harus menjadi concern dan menjadi semangat kita ketika kita memaknainya, bahwa ini bukan hanya semata-mata kegiatan yang rutin, tetapi apa? Kegiatan yang juga mempersiapkan diri kita untuk menerima karunia Roh. Kalau tadi di awal dikatakan bahwa ini adalah meneladani cara hidup para rasul, yang kedua itu adalah juga melanjutkan tradisi kehidupan gereja mula-mula. Pekan doa menjadi sebuah cara yang tidak hanya sekedar melanjutkan dan juga meneladani, tapi juga mempersiapkan diri kita. Karena apa? Di dalam pekan doa ada bacaan Alkitab. Secara khusus untuk tahun ini, Bapak Ibu, tahun 2023 ini mulai hari Jumat nanti, Jumat sampai Sabtu tanggal 27, Jumatnya berarti tanggal 20, itu kita akan menggumuli apa? Menggumuli tentang ke-10 firman. Atau bahasa zaman dulunya namanya dasatite. Atau yang lebih kenal dengan 10 perintah Allah. Kita akan menggumuli itu. Dan di momen ini kita kenapa menggumuli ke-10 firman itu? Ini menjadi persiapan diri kita untuk menerima karunia Roh Allah di Pentakosta nanti. Karunia yang apa? Karunia yang memampukan kita untuk bersaksi tentang Injil Tuhan. Karunia yang menolong kita untuk bisa menyebarkan nama Tuhan. Karunia yang bisa memampukan kita untuk hadir di tengah pergumulan dunia ini. Makanya doa menjelang Pentakosta ini juga Bapak Ibu, karena sifatnya mempersiapkan, ini juga menjadi momen bagi kita, kesempatan bagi kita. Sebelum kita diutus untuk apa? Melakukan introspeksi diri. Tidak hanya sendirian, tapi bersama-sama. Tidak hanya sekedar mengintrospeksi, tapi juga mempersiapkan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Di mana? Di lingkup pelayanan yang lebih luas. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu, ketika kita nanti mengikuti pekan doa ini, jangan dilihat hanya sebagai kesempatan untuk ini mah saya cuma ngikutin karena ini kegiatan gereja. Jangan semangatnya malah daripada saya dimasukin lagi di khotbah sama Pak Sam, disinggung lagi, cuman daftar doang tapi
nggak pernah nongol. Tapi jadikanlah Bapak Ibu ketika kita nanti mengikuti kegiatan pekan doa kita, itu sebagai sebuah momen bagi kita untuk melakukan introspeksi bersama. Momen bagi kita untuk memeriksa diri. Momen bagi kita untuk mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri untuk menerima karunia yang akan dinyatakan oleh Tuhan pada hari Pentakosta, di mana kita diperlengkapi dengan Roh-Nya, dimampukan untuk berbicara tentang firman Allah dalam berbagai bahasa. Dari yang sebelumnya tidak bisa mengatakan itu karena kita punya banyak keterbatasan, kita dimampukan oleh Allah dan dipakai oleh Allah untuk melampaui keterbatasan. Dan juga apa? Jadikanlah ini sebagai momen untuk kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Berkumpul bersama, merenungkan firman-Nya. Mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukan hanya menjadi, aduh, saya nggak bisa ikut karena alasan tertentu, tetapi perjuangkanlah kesempatan ini untuk kita bisa ikut. Baik kita ikut secara online, Bapak Ibu, maupun mengikuti kalau ada yang hybrid gitu ya, contohnya kayak yang untuk pembukaan dan penutupan gitu ya. Pada tanggal 19 ini secara hybrid, artinya ada secara online dan onsite di lokasinya ada di Ruang Ayub begitu ya. Ruang Ayub itu yang di sini di area parkir. Atau yang secara online, maka kita ikutlah dengan kegiatan ini. Perjuangkanlah supaya kita bisa ikut baik online maupun yang hybrid, yang gabungan online dan onsite. Kalau kita nggak bisa ya kita bertanyalah bagaimana caranya. Karena apa? Ini adalah momen di mana kita bisa bersama dengan keluarga untuk merenungkan tema-tema firman Tuhan, secara khusus ke-10 firman yang kita ambil. Untuk bacaan ini diambil dari yang kitab Ulangan, bukan yang dari Keluaran, tapi yang dari kitab Ulangan. Nah, marilah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita menjadikan ibadah kita sebagai ibadah yang sejati. Menjadikan diri kita benar-benar sebagai bait Allah yang hidup. Dan marilah kita mengingat identitas kita sebagai hamba Tuhan. Dan mengaplikasikannya dalam hidup supaya nama Tuhan boleh semakin tersebar lewat kehidupan pribadi kita, kehidupan kita bersama dengan keluarga, di tengah masyarakat, dan pelayanan kita di gereja. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Barangkali ada pertanyaan atau ada tanggapan, dipersilakan Bapak Ibu. Masih ada yang kurang jelas, monggo silakan ditanyakan. Jangan malu-malu Bapak Ibu, tenang aja. Daripada kita malu bertanya sesat di jalan, lebih baik kita bertanya supaya kita dapat pengarahan. Silakan Bapak Ibu, bila mana ada pertanyaan bisa langsung buka mic-nya. Enggak? Atau mau ngetik di kolom chat boleh. Tidak ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada berarti aman ya, mudah-mudahan. Dan diingat lagi ya Bapak Ibu, tolong diberikan catatan, ini ada di Warta Jemaat semuanya ya. Dengan tema merenungkan ke-10 firman ya, ini ada di Warta Jemaat semua Bapak Ibu, bisa dicek di Warta Jemaat. Yang kalau Bapak Ibu punya yang cetak ya dicek lagi yang di versi cetak. Kalau yang PDF bisa dicek di link yang tersedia di grup WA, di media sosial, Facebook, YouTube, Instagram, pokoknya di mana-mana lah gitu ya. Ini jadwalnya Bapak Ibu bisa dilihat, jadwal, tema, jamnya kapan, ruangannya di mana, dan secara khusus tema bacaannya dari mana gitu ya. Nanti kita akan dibantu oleh rekan-rekan Majelis Jemaat, yakni pendeta dan penatua, untuk boleh merenungkan ke-10 firman ini dan menolong kita untuk introspeksi diri. Ya, sampai pada akhirnya kita bisa semakin merasa semakin mantap untuk menjadi pelayan Tuhan yang dimampukan, pelayan Tuhan yang diperlengkapi oleh Roh-Nya, dan melakukan tugas pelayanan dalam kehidupan kita
sehari-hari dalam pekerjaan kita, pikiran, perkataan, maupun perbuatan kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan pada kesempatan malam hari ini. Bila tidak ada pertanyaan atau tanggapan, maka kita akan masuk kepada sesi berikutnya, yakni bagian sesi doa syafaat, Bapak Ibu. Nah, untuk pokok-pokok doa syafaat, ada beberapa pokok doa di sini yang bisa kita lihat bersama. Bila mana ada tambahan di luar dari pokok-pokok doa ini, Bapak Ibu dipersilakan untuk menyatakannya dengan membuka mic-nya dulu, dinyalain mic-nya. Silakan Bapak Ibu bila ada tambahan. Pak Sam, Ya Bu. tolong dukung doa untuk Dokter Victor, Pak Sam. Oh ya, dalam perawatannya. Ya, Makasih Bu. makasih. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ada. Silakan Bu. Bumisda Pandiangan. Oh ya, oke. Siap. Pemulihan. Ada, makasih Bu Lasmi. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Untuk kegiatan Hari Orang Tua minggu depan. Lalu juga kebaktian besok. Ada lagi Bapak Ibu tambahan? Bila mana sudah tidak ada, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini kami boleh merenungkan bersama tentang kegiatan pekan doa yang akan kami lakukan mulai hari Jumat yang akan datang. Tuhan, biarlah Engkau yang juga semakin memperlengkapi kami, Engkau yang menggerakkan kami untuk terlibat di dalamnya. Tidak hanya terlibat, tetapi juga menolong kami untuk bisa mengaplikasikan firman yang menuntun kami itu dalam keseharian kami sehari-hari dan semakin menolong kami untuk boleh serupa dengan Engkau, memperbaiki diri dan hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Urapi rekan-rekan penatua yang akan juga membawakan firman, menuntun kami semua ya Bapa dalam pekan doa tersebut. Kiranya Engkau perlengkapi dan urapi mereka ya Bapa. Kami juga pada saat ini mengingat untuk bangsa dan negara kami dengan segala situasi yang terjadi. Tuhan, kiranya Engkau juga yang boleh hadir di tengah pergumulan bangsa dan negara kami. Tuhan juga yang menolong kami untuk boleh berpartisipasi dalam pembangunan bangsa ini lewat segala hal yang dapat kami kerjakan. Kami juga berdoa mengingat kegiatan gereja kami GKI Cicurug, persekutuan yang sudah tatap muka onsite atau yang bersifat online. Secara khusus kami juga mengingat untuk ibadah besok ya Tuhan, untuk kebaktian kenaikan, merayakan kenaikan ke sorga ya Bapak, akan dilaksanakan besok pada pukul 8 pagi ya, hari Kamis. Tuhan juga boleh berkati agar ibadah ini berjalan dengan baik dan juga kegiatan malam doa jelang Pentakosta Tuhan, kiranya Engkau yang juga berkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa bagi ibadah-ibadah, kiranya Tuhan segala pelayanan yang dilakukan oleh gereja kami boleh mendatangkan kebaikan dan mempersekutukan setiap kami ya Bapak. Mampukan kami untuk boleh terlibat di dalamnya, memberi diri kami untuk melayani sesama kami lewat gereja ini ya Bapak dan melayani Engkau. Kami juga pada saat ini berdoa mengingat rekan-rekan kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan, untuk Dr. Victor, untuk Ibu Misda Pandiangan, untuk Saudara Daniel Ardi Winata, Saudara Reja Purba, Bapak Willy Hartono, Ibu Hotna Boru Berutu, Oma Lena, Oma Hadi, Oma Edin, Ibu Tina, Mama dari Kesia, dan rekan-rekan kami yang lain. Tuhan juga yang boleh hadir dalam kehidupan mereka, Tuhan yang senantiasa memberikan harapan dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan keluarga yang mendampingi, Tuhan juga yang boleh cukupkan segala kebutuhannya. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang dalam masa
pencarian sekolah yang akan menjadi kelanjutan dari studi mereka. TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke bangku perkuliahan atau sekolah kedinasan. Tuhan yang tuntun setiap mereka. Tuhan juga yang boleh menyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Tak lupa kami juga mengingat perayaan Hari Orang Tua pada minggu depan, hari Rabu tanggal 24 Mei yang akan datang. Tuhan juga yang boleh persiapkan semuanya. Tuhan juga yang boleh menjadikan agar kegiatan ini berjalan dengan baik dan setiap orang yang berpartisi di dalamnya Tuhan berikan sukacita yang besar. Tak lupa kami menyerahkan diri kami masing-masing ya Tuhan dalam tangan pemeliharaan. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna yang hanya kami satukan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari PKJ, ya, PKJ 277. Kita akan jadikan PKJ 277 ini sebagai lagu yang menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa tong yang menggema dan jalan yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku bagikan semua harta yang ku miliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar bungkus sudi, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Ya, Bapak Ibu, kegiatan bincang sersan kita sudah selesai. Sebelum kita menutup kegiatan ini, barangkali ada pengumuman terlebih dahulu dari lansia. Lansia ada pengumuman, lansia? Monitor dari lansia GKI Cicurug, apakah ada pengumuman? Wah, kalau begitu saya yang wakilkan dulu deh. Oke, untuk lansia Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu yang lansia ini pengumuman titipannya adalah kegiatan Hari Orang Tua, ya. Hari Orang Tua Komisi Usia Lanjut GKI Klasis Jakarta Selatan itu minggu depan, ya. Minggu depan secara onsite tanggal 24 Mei 2023 pukul 10. Tempatnya di mana? Di gereja, ya, di gereja ruang ibadah kita di Gang Kongsi, ya. Mohon ini menjadi perhatian bagi seluruh lansia GKI Cicurug, ya. Ini kegiatan Hari Orang Tua mulai jam 10. Jadi diingat bagi Bapak Ibu lansia atau para pendampingnya, acara Hot Cool KJS itu minggu depan tanggal 24 Mei, lokasinya di Gereja Gang Kongsi atau ya ruang ibadah kita yang biasa di hari Minggu itu, mulainya pukul 10 pagi, ya. Kiranya ini menjadi perhatian bagi kita semua. Dari Komisi Dewasa ada pengumuman? Pengumuman untuk Mengingatkan aja silakan. mungkin. Oh iya,
mengingatkan aja mungkin Pak Sam untuk ibadah onsite, persekutuan rumah tangga onsite tanggal 7 Juni. Tempatnya di rumah keluarga Bapak Iwan Gunawan di Cibeber, Tenjo Ayu. Cuman itu aja sih pengumumannya kan, Komisi Dewasa. Terima kasih Sama Pak. tanggal 31 Pak David. Oh iya, tanggal 31 ada mabar. Ada mari belajar bersama Komisi Dewasa. Kita temanya tentang masak memasak. Ya itu Pak, ininya pengumumannya sementara Komisi Dewasa. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak David dan juga Bu Retno. Masih ada tambahan? Cukup Pak. Cukup. Baik, Bapak Ibu. Lansia, pemuda enggak ada ya pemuda? Oke, kalau pemuda enggak ada, titipannya adalah persekutuan pemuda bagi Bapak Ibu yang punya saudara ataupun anak-anak usia pemuda ya, bahkan yang SMA kelas 3 ya, atau 17 tahun ke atas ya. SMA kelas 3 dan atau 17 tahun ke atas. Jadi yang udah SMA kelas 3 boleh hadir pada persekutuan pemuda tanggal 28 April 2023 jam 10 pagi. Lokasinya di mana? Itu namanya ruang Yohanes, sebelah ruang remaja, alias mungkin kita bisa kalau lihat di pintunya namanya adalah ruang multimedia ya, kita juga bisa bilang itu ruang CCTV. Mohon dilihat Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang punya merasa anak-anak SMA kelas 3 ke atas ataupun yang 17 tahun ke atas, merasa 17 tahun ke atas, silakan hadir pada pukul 10 pagi ya. Yang akan bawa firman adalah Penantua Yunus Bulannya itu Pak. Ya, bukan April lah. April sudah lewat. Maaf, ini tanggalnya salah. Iya. Harusnya Mei, 28 Mei. Bulannya Maaf, sudah mundur. tanggalnya salah. Ini ada kesalahan. Bulan Ya, mundur kesalahan bukan pada televisi Anda, tapi kesalahannya pada warta ya. Harusnya 28 Mei, salah tanggal ya. 28 Mei Bapak Ibu. 28 Mei 2023 ya, pokoknya tiap minggu keempat lah. Jamnya benar jam 10 ya. Ya, ini tolong diingatkan PF-nya adalah Penatua Yunus dan majelis pendampingnya adalah Penatua Dian gitu ya. Nanti mohon diingatkan bagi anak-anak remaja yang SMA kelas 3 atau rekan-rekan yang berusia pemuda alias 17 tahun ke atas, silakan ya. 28 Mei dicatat tanggalnya, jamnya juga dicatat, ruangannya juga dicatat. Itu dari pemuda. Ada lagi tambahan untuk pemuda? Salah tanggal ini. Salah bulan, bukan tanggal. Salah bulan, ya, salah bulan. Ya sama aja sih Bu, tanggalnya ada yang keliru berarti. Ya salah bulan ini. Harusnya Mei. Oke, ada tambahan ya, malam doa jelang Pentakosta Bapak Ibu dimulai tanggal 19 Mei ya. Ini pembuka dan penutup itu secara hybrid di ruang Ayub, artinya ada yang onsite, ada yang online, tapi sisanya yang lain dari 20, 22, 23, 24, 25, 26 itu semuanya online. Jamnya juga mohon dicatat Bapak Ibu. Yang hybrid itu pasti 18.30. Ruangannya di ruang Ayub atau yang biasa Agape itu di situ gitu ya. Lalu kalau yang online semuanya mulai pada pukul 7 malam ya. Mohon dipersiapkan segala sesuatunya dan marilah kita berpartisipasi dalam kegiatan ini Bapak Ibu. Jangan lupa juga besok besok ada kebaktian kenaikan ya pada pukul 8 pagi. Satu kali kebaktiannya Bapak Ibu ya. Nah, juga untuk persembahan syukur tahunan sekarang sudah bisa bagi Bapak Ibu yang mau selain daripada pengumpulan secara transfer maupun tunai yang dapat Bapak Ibu lihat dalam bacaan di sini, rekening detail transfernya maupun bagaimana cara pengumpulan persembahan secara tunai. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan dalam bentuk hasil bumi, buah-buahan, sayuran dan lain-lain, bisa menghubungi majelis jemaat pendamping wilayahnya masing-masing ya Bapak Ibu. Ini nomornya untuk keperluan apa? Keperluan pengangkutan ya, supaya bisa diambil dan dikolek.
dibawa ke gereja gitu ya, bagi Bapak Ibu yang ini yang apa namanya, yang apa sih, yang mau mempersembahkan hasil bumi begitu. Ya, sepertinya pengumumannya sudah cukup. Nah, Bapak Ibu, saya baru saja dapat pesan sponsor dari rekan-rekan di multimedia. Ada baiknya setelah sersan ini difoto bersama, mungkin bagi Bapak Ibu bisa membuka kameranya, dinyalain kameranya, maksud saya bukan dibuka, kalau dibuka takutnya dicopot. Ya, tolong diperlihatkan semua. Iya, mantap. Ya, jadi Bapak Ibu, kita akan mengambil pengambilan fotonya terlebih dahulu. Pencetnya yang mana ya? Oh, yang ini. Oke. Kayaknya ini deh. Kayaknya ini. Oke. Ya, kita coba dulu ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ini berhasil. Dan lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, caranya seperti ini. Oke, ya. Selesai Bapak Ibu fotonya. Nah, dengan demikian sesi foto juga sudah selesai. Saya berterima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah ikut, dan jangan lupa besok jam 8 kita hari Kamis jam 8 kita akan merayakan kenaikan Tuhan kita di ibadah pada pukul 8 pagi dan hanya 1 kali saja. Terbuka untuk anak-anak juga Bapak Ibu. Dan mohon memakai masker, jangan lupa ketika memasuki ruang ibadah. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat Tuhan malam. memberkati. Iya, Bapak Ibu. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Sam. Terima kasih Pak